Perkenalkan, nama saya Yves Maukar, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan suatu ringkasan dan serta contoh tentang ulasan buku. Dalam ulasan buku terdapat struktur teks, yang dimana struktur teks itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan tentang identitas buku yang dinafsir atau yang diulas. Bagian awal teks ulasan buku biasanya berisi tentang informasi penting tentang buku, judulnya, penulisnya, penerbitnya, tahun penerbitan buku tersebut, hak cipta, jumlah halaman buku tersebut, bahasa apa yang digunakan, dan warna sampul buku tersebut. Semua informasi penting ini merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Yang kedua adalah tahap orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk pertama menyampaikan informasi tentang buku apa yang kita ulas, dalam hal ini jenis dan aliran ilmu yang disajikan dalam buku tersebut. Yang kedua, siapa penulisnya, dalam hal ini jati diri penulis buku tersebut. Lalu setiap pembaca yang dituju oleh buku tersebut, dalam hal ini segmentasi buku tersebut. Baru selanjutnya memposisikan buku yang diulas. Dan yang terakhir adalah menyatakan pendapat pengulas tentang buku tersebut atau buku itu. Yang ketiga adalah tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi ini memuat yang pertama penceritaan ulang tentang hal-hal yang dilakukan oleh penulis saat dia menulis buku itu atau buku yang kita ulas. Yang kedua adalah isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku tersebut. Dan yang terakhir adalah perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Yang keempat ada evaluasi. Tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku yang mereka telah ulas. Dan yang terakhir adalah rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi ini berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulasnya. Dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Kita masuk dalam contoh. Di sini contoh yang saya ambil adalah judul buku Akuntansi Keuangan. Penulisnya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Diterbitkan pada 2019 di Jakarta. Penerbitnya oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Hak ciptanya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jumlah halaman adalah 326 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Warna sampel buku Tosca dan putih. Orientasi buku. Buku ini ditulis oleh organisasi yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat AIA, yang dimana organisasi ini menaungi profesi akuntan di seluruh Indonesia. Buku yang ditulis ini dipublikasi secara nasional dan masih aktif sampai sekarang. Pada awal, buku ini memperkenalkan kepada pembaca dan akan pengertian akuntansi secara khusus, akuntansi keuangan. Setelah pembaca telah memahami konsep dasar akuntansi keuangan,
maka akan dilanjutkan dengan persamaan dasar akuntansi dan dilanjutkan dengan pencatatan transaksinya, mulai dari menganalisis transaksi, menyusun jurnalnya, hingga memberikan konsultasi kepada para pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam buku ini juga memberikan penjelasan konsep dasar persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah equity, dan bagaimana kita menganalisa transaksi, apakah transaksi tersebut termasuk dalam transaksi keuangan atau bukan. Mengetahui letak akun dalam jurnal serta buku besar, dan juga cara memposting transaksi tersebut ke dalam buku jurnal umum atau buku besar sampai ke jurnal penutupnya, serta diajarkan cara membuat income statement dan financial position. Buku ini juga menjelaskan siapa saja pengguna laporan keuangan, yaitu adalah manajer atau direktur, karena mereka adalah pihak yang setiap hari melakukan operasional. Jadi tentu saja mereka memiliki izin atau hak untuk menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah pemilik perusahaan tersebut. Tentu saja karena sebagai bahan untuk memantau atau bahan evaluasi untuk melihat apakah perusahaannya berkembang atau justru malah merugi. Di dalam buku ini juga dijelaskan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, yaitu pertama perseorangan atau badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan yang membatasi mereka untuk mendirikan usaha mereka sendiri. Yang kedua adalah kemitraan. Ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah shareholder. Ini adalah mereka yang memiliki minimal satu hak saham dalam sebuah perusahaan. Bentuk kepemilikan mereka atas suatu saham atau ekuitas juga sudah diakui secara hukum atau resmi. Evaluasi. Di dalam buku ini secara jelas dijelaskan secara terperinci, rapi, semua konsep dalam akuntansi keuangan hingga cara memposting ke dalam laporan keuangan. Para pembaca akan mudah memahami penjelasan dalam buku ini. Akan tetapi, buku ini juga terdapat kekurangan, yang dimana susah dicari dalam toko buku walaupun masih tergolong baru, dan juga harganya lumayan mahal bagi kantong pelajar. Tetapi buku ini bisa kita akses atau bisa kita dapati dalam perpustakaan umum atau dalam bentuk elektronik.